Halo semuanya. Halo. Terima kasih ya nontonnya. Bentar. Pengalaman pengalaman di sekolah di Jepang. Ini bener gak sih bahasa Indonesianya? Pengalaman. Nanti aku sama Steffi cerita pengalaman di sekolah di Jepang ya. Pengalaman sekolah Jepang. Oke. Bentar ya. Sebentar lagi kayaknya Steffi datang deh. Puito. Oke. Steffi belum datang ya. Aku tanya jawab aja ya sampai Steffi datang. Ada pertanyaan nggak? Halo, tentang sekolah Jepang atau pertukaran pelajar boleh. Kamu pernah sekolah di Indonesia, di kota mana? Di Cibubur. Nggak tahu ya, kayaknya di Cibubur aku pernah. Aku pernah masuk SMA selama 1 tahun di Cibubur. Konbanwa minna. Konbanwa. Gedein suaranya dong, Kak. Suara aku kecil ya? Nggak apa-apa. Iya, aku orang Jepang. Jakarta International School. Bukan, aku bukan. Aku ke SMA biasa. Oh, bener gak sih kalau sekolah di Jepang itu kegiatannya itu jarang, tapi lebih sering ke belajarnya. Bentar, Steffi chat ke aku. Kayaknya ada masalah ya. Dia lupa dia cara kirim request. Steph, kamu komen aja, komen. Nanti aku pilih. Ya ampun, Steph. Bentar ya. Aku udah masuk. Ini belum kirim komen dong. Oke. Bentar ya guys, sebentar lagi ada Steph datang. Di Jepang sekarang dingin lagi. Harusnya udah musim panas. Tapi dingin. Hai. ごめん。わかんなかったの？わかんなかった。あれ入ったけど、どうしよう。Lupa ya cara kirim linknya. Ya udah, kita mulai ya. Mari kita mulai. Oke. Ya, kamu Jiko Shokai dulu aja deh. Oke, aku perkenalan dulu ya. Halo semuanya. Aku Steffi.
Mungkin kalian kenalnya aku ex-member JKT48 dulu. Nah, sekarang aku lagi di Jepang, lagi sekolah bahasa Jepang di sini gitu. Apalagi ya, Pak? Umur aku Kamu 19 tahun. kamu udah berapa lama di Jepang? Aku di Jepang udah dari tahun lalu, bulan 10. Berarti udah berapa? Udah. Dari bulan Oktober ya? Oh, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Apa sih sekarang bulan apa sih? Juli ya, Juli. 10 bulan berarti. Wah, udah lama dong. Udah lumayan, udah lebih dari setengah Eh, tahun. Tapi masih belum belum lama, masih belum apa ya, banyak hal yang belum terbiasa sih. oke. Ja, Hmm. apa ya? Sebelumnya kamu bisa bahasa Jepang atau gimana? Nggak bisa sama sekali atau? Bisa sih basic apa dasarnya aku bisa karena dulu pernah ikut pertukaran pelajar juga kan. Jadi kayak Aisatsu toka. Aisatsu itu apa ya, perkenalan diri. Terus dasarnya sih kayak banyak kotoba udah mengerti gitu. Banyak kata-kata yang udah mengerti gitu. Oh, gitu. Tapi Iya. belum bisa apa ya, kalimat atau goblol gitu ya? Iya, waktu itu bisa sih sebenarnya, tapi masih apa ya, terbata-bata banget gitu. Oh, yang gampang doang gitu. Mm-mm. Oh, berarti kamu belajar bahasa Jepang di Jepang ya, yang banyaknya? Iya, tapi ya emang berasa banget sih bedanya bisa basic bahasa Jepang sama nggak bisa tuh beda banget. Kalau misalnya kalian ada rencana mau sekolah ke Jepang, aku saranin buat belajar dulu di Indonesia. Itu penting banget sih gitu. Belajarnya nggak usah yang serius-serius juga nggak apa-apa gitu, nggak yang harus ke sekolah gitu, harus apa ya, harus hafalin semua gitu, enggak. Yang penting apa sih, kayak tahu ini tuh artinya apa gitu, kayak hal yang penting-penting kayak aisatsu gitulah ya, harus ngerti karena kalau enggak susah di sininya gitu. Walaupun ya semuanya nanti belajar di sini gitu dengan natural gitu, kayak dengan sendirinya. Iya. Baru dengar segala macem, tapi ada dasarnya sama nggak ada tuh beda banget. Beda banget ya, bener. Beda banget. Jadi harus belajar dulu kalau misalnya emang ada niatan mau sekolah di Jepang. Emang di sekolah mungkin kamu sekarang sekolah biasa Iya. atau dulu? Kedengaran nggak? ちょっともう一回。ごめん。 Itu kamu apa sekarang masuk sekolah biasa atau sekolah bahasa dulu? Jadi aku sekarang masuk sekolah bahasa dulu. Jadi kalau di Jepang itu untuk masuk kuliah university atau semongako itu apa ya? Apa ya? Sekolah khusus kayak D3 gitu kali ya. Cuman 2 tahun. Iya. ごめん、ほのみ、電波がちょっと悪い。マジ？聞こえる？ごめん。Sorry ya guys, soalnya aku baru pindah nih. Aku jadi wifi-nya belum datang. Datangnya masih minggu depan. Maaf ya kalau Daijoubu. Tapi aku bisa dengar kok suara kamu. Bisa. Oke. Gomen, tadi apa? Tadi aku apa ya? Nandakke? Lupa. Enggak. Jadi kalau misalnya di sekolah kuliah atau university atau semongako tuh apa sih ya bahasa Indonesianya? Semongako. Ya. Jadi kuliah yang cuma 2 tahun tuh kayak D3 gitu kali ya. Tapi emang nggak ada ya nggak ada ya semongako di ada di Indonesia, cuman aku nggak tahu bahasa Indonesia apa. Jadi kuliah yang cuma 2 tahun sama yang 4 tahun itu tuh mereka harus ada persyaratan minimal N3 atau N2 gitu. Terus ada tesnya juga gitu. Susah banget ya.
Untuk ikutin tesnya itu dan dapetin N2 atau N3 atau bahkan N1 itu harus ikut sekolah bahasa dulu gitu. Iya, harus ya. Susah banget. Iya, jadi orang nggak, apa ya, orang Jepang aja susah exam itu. Ujian Iya, itu buat masuk ke universitasnya. Jadi, iya harus belajar bahasa dulu ya. iya, gitu. Ya, apa ya, kalau misalkan di sekolah bahasa, kan mungkin orang, apa ya, banyak orang asing datang ke sekolah itu. はい、そうですね。Terus, mm, Mhm. Kalau di sekolah bahasa aku memang banyak foreigner, orang asing. Jadi mm. kelebihannya kalau kalian ikut sekolah bahasa, misalnya kalian apa ya, kesini masih ragu sama bahasa Jepangnya, ikutan sekolah bahasa, menurut aku kalian dapat banyak banget temen sih dari berbagai negara. Terus kayak Oh, terus sih karena kayak kalian bisa tahu gitu loh oh bedanya. seru ya. Bedanya negara, nggak cuman negara Jepang tapi kayak negara lain-lain gitu. Lain-lain juga bisa belajar ya. Mm-mm. Oh, Dan kalau kayak sekolah aku, mm-mm. dia tuh ada apa ya, ada kayak bukan kursus apa ya, jadi dia tuh nyiap apa sih, adain persiapan buat EJU. EJU apa sih? Mana? EJU tuh itu loh, tes yang buat masuk university Ah, di Jepang. oke oke oke. EJU IJU apa ya, yang itu gitu lah pokoknya. Eh, jangan. Kan mungkin di sekolah ada orang yang udah lancar bahasa Jepangnya, lebih lancar, tuh kak. Atau yang nggak bisa bahasa Jepang sama sekali juga kan? Mungkin. Iya. Kalau Jadi, misalkan gitu, nanti no, levelnya beda kan? hmm. Mungkin. そういう場合は belajar satu kelas atau gimana? Bisa ya? Jadi Di kalau bagian. misalnya beda level, memang pasti beda kelas gitu. Oh. Biasanya kalau teman-teman aku yang udah pintar itu biasanya mereka half. Jadi papahnya misal orang Oh. Jepang, mamahnya orang apa, Cina, ada yang Hmm. orang Taiwan juga, ada yang orang tuanya, ada yang orang Thailand tapi papahnya orang Jepang kayak gitu loh. Atau misalnya Hai. mamahnya kayak Erika gitu, Oh mamahnya iya iya. orang Jepang kan, papahnya orang Ya, Indonesia. Jadi Indonesia gitu mungkin ya. dari kecil udah tahu gitu, tapi nggak pernah bener-bener belajar. Itu tuh jadi pas masuk ke sekolah bahasa sebelumnya itu tuh ada tesnya dulu gitu. Hmm. Jadi ada tesnya, dan aku waktu itu juga pas kerjain tesnya kayak bingung banget gitu. Nggak pernah bener-bener belajar bahasa Ah. Jepang. Mm-mm. Mm-mm. Tapi itu Berarti nggak masalah sih, karena itu cuman biar kayak tahu aja gitu mm. kelasnya di mana Jadi gitu. bisa dapat kelas yang apa ya, sesuai gitu ya. Ya gitu. Karena Oh kalau dapetnya yang terlalu susah juga nggak enak kan, nggak iya, ngerti. Tapi kalau nggak yang bisa terlalu belajar ya. gampang juga ngabisin waktu kan ibaratnya kalau dapet yang terlalu gampang gitu. Mm-mm. Jadi Oh. penting juga ikut tes penyesuaian kelas, ya biasalah gitu. Mm-mm. Pasti ada. Oke, そうなんだ。意外とapa ya, orang Jepang aja nggak tahu kan orang apa ya, sekolah bahasa Jepang Hmm. gimana, sistemnya gimana. Ya, Nggak sama tahu. sih kayak orang Indonesia pasti nggak tahu sekolah bahasa Indonesia kayak Iya, gimana sistemnya. ya kan? Iya, Jadi pasti nggak keren tahu. banget. Ja, apa ya, kalau misalkan bukan sekolah Indonesia sama sekolah Jepang itu bedanya apa ya? Sekolah Menurut kamu? Indonesia sama sekolah Jepang, apa ya bedanya? Soalnya aku SMA-nya homeschooling kan. Tapi pas aku SMP aku sempat sekolah biasa. Apa ya bedanya? Ini mungkin karena sekolah bahasa ya, jadi fokus sama satu pelajaran. Beda sama kalau pas aku di Indonesia kan fokus sama banyak pelajaran kan. Jadi apa ya? Kalau dibandingin sebenarnya nggak begitu bisa dibandingin, tapi apa ya yang berasa banget bedanya mungkin kalau sekolah Jepang
gimana ya bilangnya. Harusnya kan kalau misalnya di normalnya harusnya pasti pikirnya lebih gampang, apalagi kalau tinggal di sini kayak pasti kalimat ini sering dengar kalau misalnya dipelajarin di sekolah pasti lebih gampang gitu, atau misalnya sering dipakai harusnya lebih gampang. Tapi ternyata nggak segampang itu gitu. Ternyata emang susah walaupun cuma satu pelajaran aja yang dipelajarin. Beda sama sekolah biasa ya, ada 10 mata pelajaran kita pelajarin semuanya gitu. Walaupun ini fokus di satu pelajaran, apa ya, emang gurunya tuh mungkin biar kita nggak main kali ya di Jepang. Jadi kayak biar nggak terlalu banyak mainnya, dia tuh kasih PR, tugas segala macem tuh banyak gitu. Jadi banyak ya. Aku nggak pernah belajar di Jepang, tapi aku cuma ngerjain PR doang. Itu tuh udah kayak belajar gitu. Oh. Aku nggak pernah belajar. Aku belajar tuh bener-bener mau pas mau apa namanya ujian besar aja gitu di akhir. Ujian kan ada dua, pertengahan sama yang terakhir. Nah, pas sebelum ujian pertengahan sama ujian terakhir itu aku belajar baru. Sebelumnya aku nggak pernah belajar. Nggak belajar ya. PR-nya tuh banyak gitu. Jadi ngerjain PR aja tuh udah belajar gitu. Sebenarnya universitas juga kayak gitu deh. Kan setiap hari tugas PR tugas atau PR sama presentation itu, jadi nggak ada waktunya buat belajar sendiri gitu. Iya benar sih. Iya. Bentar ya. Kikoeru? Kikoeru. Ini ada pertanyaan deh. Oke. これ多分 mungkin 私当てだな. Rasanya gimana saat pertama kali sekolah di Indonesia? Itu buat aku. Sekolah di Indonesia. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, komen aja ya. Ini ada yang tanya nih tadi, biaya hidup di Jepang mahal-mahal nggak? Oh. Aku jawab ya. Oke, jawab aja. Gimana? Ari? Hanumi? Halo? Kikoeru? Kikoeru, kikoeru. Oke. Tadi ada yang tanya biaya hidup di Jepang mahal-mahal nggak gitu. Halo? Kedengaran nggak, Dev? Hanumi, do, ima? Kikoeru, nara kikoeru. ごめんね、皆さん。Mungkin 大丈夫よ。 nggak begitu itu ya. Iya, tadi ada yang tanya biaya hidup di Jepang mahal-mahal nggak gitu. Mungkin lebih Sinyal aku ya. Dengar nggak? Mungkin biayanya lebih mahal sih daripada kehidupan di Indonesia. Tapi kalau misalkan dapat beasiswa atau ya kalau di sini bisa arubaito sih. Arubaito itu part time job. Jadi jadi sebenarnya aku juga part time job di Jepang. Itu udah biasa kalau misalkan di Jepang. Kalau misalkan di Jepang mahasiswa sama mahasiswa pasti part time job. Itu karena pengalaman buat jadi orang kerja gitu. Jadi bisa dapat uang sendiri. Jadi kalau misalkan tinggal sendiri bisa bayar gitu. Kalau di sini ya emang mahal, tapi ada banyak banget kesempatan untuk kerja part time. Jadi ya seneng aja gitu kerja sendiri, dapat uangnya sendiri. Jadi nggak cuma dari orang tua yang kirimin, tapi kalian juga bisa tambah-tambahin sendiri, bisa buat uang jajan sendiri. Jadi nggak terlalu pusing sih kalau soal uang, karena bisa dicari sih di sini. Ya terus walaupun sih emang susah ya belajar sambil part time job. Tapi untungnya part time job adalah kalian lebih cepat belajarnya, karena biasanya part time job di sini tuh yang di bidang servis gitu, di bidang pelayanan. Jadi kalian lebih pakai bahasa Jepangnya gitu sama pengunjung misalnya, atau misalnya kalian kerja di restoran gitu, kalian bakalan
apa ya, ibaratnya pengucapannya juga Hatsuong ya namanya. Pronunciation-nya kalian cepet banget belajarnya. そうね。なんかさ、質問ボックスのやり方わかる？ステフ。何？なんか、拓也が質問ボックスをここに貼ってみたいな。Aku nggak ngerti. Wakarimasen. Ya, gaptek banget. Gimana sih Kak? Kak, gimana sih guys caranya? Kayaknya dari kamu deh yang itu question box. Iya, pasti. Tapi aku nggak ngerti. Coba aku baca pertanyaan lain ya. Iya, pertanyaan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan pakai apa question box saja boleh ya guys? Iya. Dua-duanya nggak apa-apa. Coba ya. Tadi aku ada deh. Cara ingat kanji gimana tuh ada. Nani? Kanji ya, aku juga bermasalah sih sama kanji sebab kita orang Indonesia tuh kan pakai alfabet kan, beda sama teman-teman aku yang orang China, orang Taiwan, itu mereka dari kecil udah belajar kanji Cina kan, jadi kanji Jepang tuh buat mereka tuh kayaknya gampang gitu, tapi buat orang Indonesia itu susah banget. Nah, kanji Jepang itu banyak, cara bacanya tuh ada banyak gitu, kayak satu kanji tuh kalau digabungin sama kata lain bisa jadi apa gitu, tapi kuncinya adalah yang pertama ngafalin kanji tuh kayak ngafalin gambar, karena dia asalnya tuh dari gambar yang dijadiin bukan kosakata, apa alfabet gitu ya, huruf gitu ya, dijadikan huruf gitu. Dan sebenarnya artinya itu banyak banget, bahkan hampir semuanya itu tuh walaupun cara bacanya banyak tapi artinya tuh mirip gitu. Jadi apa ya, bersangkutan gitu. Kalau kamu tahu satu-satu, misalnya ini kanji orang, ini kanji bergerak, berarti itu bekerja gitu. Kalau digabung bekerja, jadi kayak orang lagi bergerak itu kayak orang lagi bekerja, kayak gitu loh. Jadi apa ya, sebenarnya bersangkutan. Kalau kamu tahu artinya itu lebih apa ya, mempermudah. Dan kanji itu nggak harus kamu hafal sampai tulis, asalkan kamu bisa baca dan bisa tahu artinya, itu udah cukup banget. Karena sekarang di Jepang pun banyak banget orang Jepang yang nggak bisa tulis kanji karena mereka pakai HP atau sama auto tulis tuh langsung keluar sendiri gitu kanjinya, kayak otomatis gitu loh. Jadi nggak usah dihafalin sampai tulis-tulisnya tuh nggak usah gitu. Apalagi nih Hanami? Oh, Kak, bagaimana caranya agar bisa berteman dengan orang Jepang? Karena sepertinya agak sulit. Menurut kamu? Kamu kedengaran nggak? Bagaimana cara berteman sama orang Jepang katanya? Gimana kamu, ya? Cara berteman sama orang Jepang. Apa ya? Pada dasarnya orang Jepang itu pemalu ya. Tapi benar deh. ya kan, pemalu. Benar. Tapi orang Indonesia tuh kan lebih apa ya, lebih rame aja gitu, kayak lebih suka ngobrol gitu. Ya lihat situasi kondisi juga sih, tapi banyak kok orang Jepang yang suka foreigner gitu. Jadi apa ya, nggak usah malu-malu sih, ajakin aja ngobrol, tapi ya jangan kayak tiba-tiba wah gitu. Tapi biasanya mereka juga apa ya, kayak mau kok gitu, pasti ya gitu sih pengalaman aku. Buat temen Jepang gimana ya? Selalu naturally nice. Tiba-tiba kalau misalkan tiba-tiba diajak ngobrol meskipun
ketemu pertama kali, hajimete atte, tiba-tiba diajak ngobrol banyak, wah, Pasti malu, dia malu pakai kan. info orang Jepannya, Mm-mm. oh, gitu, kayak, oh, oke, ya cukup deh, gitu. Jadi pelan-pelan aja, Mm-mm. long time, pelan-pelan Harus gitu. harus yang misalnya emang shiri ai itu apa ya, shiri ai? Shiri ai itu cuma nandaro ne. kenalan gitu, cuma kenalan. Iya, emang ada misalnya temennya temen gitu, kayak ya kenalan gitu. Tapi kalau misalnya bener-bener orang yang nggak tahu gitu di jalan tiba-tiba diajakin ngobrol, itu Enggak. itu rude, kayak apa ya, kayak Iya. coto, nggak sopan gitu, kayak sedikit nggak sopan gitu. So. Harus ya emang apa sih, ada alasannya juga buat kita ajak ngobrol gitu. Ya gitu. Ya emang Sebenarnya, sedikit beda ya budayanya sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia iya, mungkin beda-beda. kalau di jalan tiba-tiba ajak ngobrol, mungkin responnya bakalan lebih positif daripada orang Jepang gitu. Tapi kalau orang Jepang tuh Iya. lebih kayak, apa nih, siapa nih gitu. Ada orang asing tiba-tiba ngajakin Ya, jadi ngobrol gitu. mungkin ya menurut aku orang Jepang cuma kaget. Enggak, maksudnya nani? Iya aja nai. Iya, nggak benci, tapi kaget aja gitu ya. Cuma kaget sama mitana. Kayak gitu, cuma nggak enak gitu doang. So ne. Ja, coba pertanyaan Ya, lagi. satu lagi aja ya kayaknya. Ada pertanyaan nggak? Tentang sekolah aja ya.ステフィもちょっと読んで。ちょっと難しい。待って、どうしよう。待って、質問ボックスとかにあるかな。aku 読んで。読んで。ちょっと待って、インドネシア。待ってね。質問ボックスに、僕はブラジルコンサーカーと学校のことあるsekolah, tentang sekolah. Ada pertanyaan tentang sekolah di Jepang nggak? Haru, Steffi? Apa? Aku pertanyaannya. Ada komentar. Ada komentar kotaetai. Tadi ada sih aku sebenarnya yang pengen aku jawab. Yang aku lihat lagi ya. Coba. Perbedaan yang beda banget sosialisasi di Jepang sama di Indonesia. Itu gimana gitu. Aku ini sebenarnya jawabannya sama sih kayak yang tadi. Itu apa ya? Ya gitu. Orang Jepang cenderung lebih pemalu. Jadi kitanya juga harus hati-hati. Tapi kalau udah kenal, apalagi anak-anak mudanya ya, asik banget kok. Kayak bukan yang pemalu-pemalu gitu. Lihat aja tuh aku ya, nggak ada malunya kan. Tuh Honomi gitu, kayak aku sama Honomi juga kayak ya udah nggak basa-basi gitu. Tapi emang orang Jepang suka juga sih basa-basi gitu. Kalau misalnya sama orang yang lebih tua dari kita atau gitu deh, pokoknya basa-basi itu tuh perlu gitu. Coba Honomi, ada lagi? Hora, 読むの苦手だからさ。何？ありますか？Sistem belajar di Jepang. Oke, sama-sama.
Sama ya? Sistem belajar di Jepang. Gimana ya? Jadi kamu, Kan aku kan sekarang ya, masih belajar bahasa Jepang ya. nangka, Nani? kan kamu mau nani? Kamu pikir waktu kamu masih member JKT48, kamu pikir apa ya, mau belajar di Jepang gitu kan? Terus waktu itu kamu ngapain aja buat apa buat masuk sekolah bahasa di Jepang? Daftar minta ke scan. Ada exam buat Buat atau buat pergi cuma ke Jepang. so buat masuk apa Buat pergi masuk ke Jepang. Waktu itu pas aku di JKT nggak apa sih nggak ribet-ribet kok, bukan yang kayak, soalnya aku bukan apa namanya, bukan daftar beasiswa ya, jadi bukan yang ikutan ujian gitu, enggak. Aku waktu itu dibantuin sih, jadi ada agency gitu, jadi dia lebih aman juga, terus dia kasih tahu apa yang perlu aku siap-siapin gitu, kayak misalnya visa, paspor, terus kayak shiriot, apa dokumen buat punya ID di sini gitu. Terus apa ya, sisanya cuman disuruh bukti udah belajar bahasa Jepang selama berapa puluh jam gitu. Karena itu penting, karena kalau enggak di sininya terlalu bingung nanti, terlalu apa ya? Komataって何? Terlalu bingung gitu di sininya, nanti takutnya nggak bisa bahasanya sama sekali, kan juga bahaya kan gitu. Iya. Itu aja. Terus abis itu iya, tes itu aku nggak lakuin tes sama sekali pas aku di Indonesia. Bener-bener cuman kayak ikut les bahasa Jepang. Itu kan bahasa Jepangnya aku yang private, karena waktu itu kalau aku ikut yang di tempat gitu yang bareng sama orang-orang, itu kan jamnya tuh udah ditentukan gitu kan. Jadi apa ya, aku waktu itu masih JKT, jadi nggak sempet, jadi aku private lesson. Itu pun bisa, jadi gurunya aku mintain kayak surat keterangan berapa jam udah belajar gitu. Itu doang. Abis itu aku berangkat ke Jepang. Tesnya bener-bener di Jepang, itu pun juga buat penyesuaian kelas doang gitu. そっかそっか。じゃあ、itu nggak apa ya, bukan kayak masuk universitas ya. Beda ya berarti. Jadi kalau kalian ikut apa agency buat cariin kalian sekolah yang pas, menurut aku itu lebih bagus lagi sih. Jadi kalian nggak pusing gitu. Waktu itu aku pas lagi ada JKT aja, agensinya urusin semua gitu. そうね、確かに。lebih gampang dan lebih smooth gitu ya. Oke, ini terakhirnya kamu apa ya, message aja kepada teman-teman yang apa ya, mau belajar bahasa Jepang gitu. なんかモチベーションnyaとかなんかこうある？kedengaran nggak? 聞こえる？kedengaran, motivation ある。そう、モチベーションとか、なんか、なんて言うんだろう。モチベーションとかどうやって勉強してるとか、こうなんかまあメッセージaja yang gampang。なんかちょっとだけ。menurut kamu deh。どうしたら勉強で。ごめん、電波が。なんか、ほのみの声が、みたいな。ポトスポトスや。じゃあ、どうしたら勉強を頑張れる、とか、モチベーションかもとか。どうしたら勉強を頑張れるね。モチベーション。Ya belajar emang sih belajar jauh dari orang tua, keluarga emang susah, tapi justru itu motivasinya gitu. Kadang aku awal-awalnya kayak aduh pengen cepet-cepet selesai biar cepet-cepet liburan pulang ke Indonesia. Kadang pas awal-awal aku pikirnya kayak gitu. Iya.
Tapi selain itu Oke. motivasinya apa ya? Lebih setelah ini aku mau kemana gitu. Setelah sekolah bahasa ini aku ada kuliah university yang aku pengen banget masuk gitu. Gimana pun caranya aku mau Mm-mm. masuk situ tuh aku jadiin motivasi sih. Jadi em, Oh, apa ya? Atau misalnya ada aku juga apa ya, misalnya ada satu pekerjaan di Jepang yang aku idamkan gitu dari pas aku di Indonesia gitu. mm. Itu sih yang jadi motivasi aku gitu. Jadi kayak nextnya setelah sekolah bahasa Inggris aku bakalan ngapain gitu. Jadi aku harus semangat gitu di sekolah bahasanya. Karena kalau aku nggak bisa bahasanya, gimana caranya aku level up gitu. Jadi itu motivasi yang Oh, penting sih. Kamu setelah ini mau kemana gitu. Setelah ini mau gimana oh, gitu. nah, ya itu penting Hmm. banget ya. Hmm. Kalau misalkan belajar, ya mungkin itu belajar apa aja kayak gitu ya harusnya. Setelah belajar Iya. ini, nah nih mau jadi apa tuh Kak? Mau Hmm. ngapain tuh Kak? Jadi motivasinya gitu aja ya. Oke, Hmm. makasih ya Steph. Sama-sama. Semoga dengan aku sharing pengalaman aku di sini, kalian bisa terbantu ya. Bingung-bingungnya Ya pasti bisa bantu juga. teman-temannya. Semangat ya belajar Dan bahasa terima Jepangnya. kasih ya. Terima kasih guys. Ya, bisa lah. Ja, kalau misalkan bisa share, tolong share ya guys. Jangan lupa tag juga. Oke. Ayo Jangan guys, lupa guys. tolong. Oke deh. Arigatou Oke, Ja. gozaimasu. Terima kasih Arigatou. semuanya. Dadah. Terima Dadah. kasih. Bye bye. Bentar. Bentar ya. Oke, makasih ya. Dadah.